Om Swastiastu. Bu Jero gimana kabarnya, Bu Desi? Kabar saya baik-baik saja. Oke. Ini kan Bu Jero dipilih oleh Bapak Kepala Sekolahnya untuk supervisi kelas atau akan melakukan observasi kelas, khususnya untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan ber-KSE, kompetensi sosial dan emosional. Oke, saya akan melakukan wawancara untuk pra-observasi kelasnya terlebih dahulu. Saya ingin tahu dari administrasi yang Bu Jero kasih ke saya, itu kan ada tujuan pembelajaran. Apa sih yang ingin Bu Jero inginkan bisa terwujud dalam proses pembelajaran tersebut? Untuk hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi lepas, yaitu bagaimana manusia itu, kita tahu bagaimana manusia itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tujuan pembelajaran yang saya buat di sini adalah siswa bisa untuk bisa menganalisis bagaimana apa yang menjadi, bagaimana kita sebagai manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang kedua yaitu siswa bisa menyimpulkan bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus dari proses pembelajaran yang Bu Jero akan capai, area pengembangan yang hendak Bu Jero capai itu di bagian apa saja? Contoh misalnya kalau pada saat berdiferensiasi, Bu Jero ingin mendapatkan sesuatu seperti apa? Terus area pengembangannya itu masih kalau ada kompetensi sosial dan emosional itu kan ada mengenai tanggung jawabnya, kesadaran dirinya, kesadaran sosialnya. Yang tujuan utama dari proses pembelajaran yang Bu Jero akan lakukan itu apa? Tujuan utamanya di sini kan saya membuat tiga skenario ya, tiga pembelajaran itu. Untuk berdiferensiasinya saya di sini untuk siswa itu ada yang saya arahkan, karena di kelas itu kan sudah setiap hari saya ada mereka, jadi saya tahu apa yang menjadi minat bakat mereka. Jadi dari siswa itu saya klasifikasikan menjadi tiga. Ada yang minatnya ke menggambar, ada mereka yang memang sering punya kelebihan untuk presentasi, dan juga ada siswa yang suka seperti artis, suka bermain peran. Jadi dari sana saya ingin lihat bagaimana mereka ketika saya lakukan pembelajaran, apakah mereka mampu bertanggung jawab dengan minat bakatnya mereka itu. Ada yang presentasi, bagaimana mereka mempresentasikan tentang apa yang kita pelajari di hari itu. Misalnya hari ini yaitu tentang barter, kemudian tentang uang, ada uang barter dan uang viral. Terus ada di sini yang bermain peran itu bagaimana mereka menjadi penjual dan pembeli dengan sistem barter, dan juga dengan sistem mereka membayar menggunakan uang. Oke, berarti kompetensi yang ingin ditonjolkan di sini dalam kegiatan itu adalah satu, bagaimana cara mereka bisa bertanggung jawab terhadap peran yang mereka dapatkan sesuai dengan minat dan bakat yang sudah Bu Jero kelompokkan. Terus berarti di sana juga akan ada kegiatan diskusi ada. Berarti kontrol emosionalnya juga ada di sana ya. Oke, terus strateginya bagaimana sih untuk mempersiapkan seperti apa pembelajaran yang akan dilaksanakan? Awalnya kan kita harus melakukan yang namanya penggalian dari minat bakat siswa itu masing-masing. Kemudian setelah kita tahu, kita amati anak-anak itu punya minat bakat di mana, kemudian kan kita sesuaikan dengan
Kalau sudah sesuai di sana kita pilih metode pembelajaran yang kita akan terapkan. Di sini saya menggunakan PBL. Kemudian saya juga memberikan rekap video tentang pasar dan juga sistem barter. Bagaimana mereka nanti menganalisis apa sih kekurangan dari barter, apa sih kelebihan dari barter. Nanti di sana mereka akan berusaha dengan melihat video itu, yang presentasi tahu apa kelebihan dan kekurangan barter. Mereka juga tahu di pasar itu kita bisa menggunakan apa saja untuk pembayaran. Kemudian yang bermain peran, jadi mereka lihat, oh ini loh seorang penjual, ini loh seorang pembeli. Kemudian lagi satu yang mereka menggambar itu bisa tahu bagaimana suasana dari pasar. Jadi dari awal kita harus tahu dulu minat bakat mereka, baru kita tentukan materinya dan juga strategi pembelajaran apa yang akan kita lakukan. Ini sudah saya catat. Juga tadi Ibu sudah memberikan saya ada LKPD dan draft penilaian, ada juga RPP-nya. Saya sudah baca. Sebentar kita akan ke kelas untuk melakukan observasi atau supervisi kelas. Oke, terima kasih Ibu. Satu-satu ya. Bung Bagus, Bu Mayer, Bu Rara, Ica, Saron, Agus, Selo, Rizky, Paris, Yoda, Aika, Yaswinta, Putri, Kania, Ode, Maira, Wayuni, Devika, Deayu, Bagas, Eka, Esa. Esa. Ada yang belum sebutkan namanya? Rizky. Lupa. Sudah ya? Sudah semua berarti di dalam kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Kita lagu dulu. Nyanyi bersama-sama, nyanyi yang keras ya.
diet. Ya, kenapa kamu lemas? Udah makan berarti ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang kebutuhan manusia. Ya, apa saja kebutuhan manusia? Lagi? Pakaian lagi? Rumah lagi? Apa? Barang apa? Nah. Ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Capaian pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu membedakan antara kebutuhan, keinginan, mengenal nilai mata uang, dan mendemonstrasikan bagaimana uang itu digunakan mendapatkan nilai atau manfaat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi kalian akan belajar tentang nilai mata uang, bagaimana cara kalian untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Ya, tujuan pembelajarannya pertama, dia akan menganalisis bagaimana cara manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, kalian akan menyimpulkan bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan percaya diri. Pertama, kalian harus analisis apa yang kalian lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian kalian akan menyimpulkan apa saja yang kalian lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, dulu ada video. Kalian saksikan bersama. Biasanya tidak bisa membuat kita tidak nyaman untuk belajar, tetapi tidak pasti belajar. Semua masalah harus mengatasi seperti masalah dan atas pencapaian ini kemudian adalah memberikan harga sebagai masalah lagi tapi juga yang terbaik di Indonesia. Itu Motifnya usaha yang biasa berbelanja di pasar manis untuk terkait dengan masyarakat. Berbeda dengan pasar tradisional lainnya, yang dirasakan bukan di pasar manis yang karena kita berbeda ini. Kita mencari misalnya sayuran gitu kan, kita langsung beli sayuran. Kan jadi semua ini juga untuk merasakan nyaman tinggal di pasar manis. Selain lantai kering dan bersih, kami memfasilitasi di pasar modern. Misalnya lumayan bersih, nyaman, ada trolinya, kalau kita belanjanya kan nyaman kayak di supermarket. Untuk menciptakan suasana yang nyaman, kami di pasar manis pun ini kesadaran ini menjadi pesan kita harus menjaga kebersihan, ketertiban gitu. Terus sekarang kita harus tata yang rapi biar pembeli itu senang masak manis. Masih pasar manis yang nyaman, belanja tercipta dengan mencari pasar yang lebih baik. Menurut pasar yang ada di kota, sehingga terjangkau, seperti dengan nyaman, bebas hidup dengan kalimat. Sehingga pada pasar yang terang, Anda mesti tidak ada informasi yang sesuai dengan barang tujuan. Informasi yang berkaitan dengan kesimpulan. Ada pun produk selama 24 jam kondisi manis menggunakan kamera CCTV. Masuk pasarnya, di situ ada kebersihan yang terjaga. Kemudian zonasinya jelas. Ada sayur tersendiri, ada daging tersendiri, buah tersendiri, sembako tersendiri. Kemudian juga di situ terang. Jadi tidak sunnah Rasul kalau bergerak itu sudah ada masalah juga yang beda pasar manis juga pasar ini juga berbeda di Indonesia. Kepada pasar tradisional biasanya identik dengan umum. Saya kalau di pasar manis Purwokerto ini suasananya berbeda.
menghasilkan warga turunan seperti pisang atau begitu meninggalkan rumah untuk betul. Yang lagi bawa daging paus, daging ikan paus. Dia hidupnya di pinggir pantai dekat laut. Jadi dia punya stok ikan paus dan juga jagung. Tapi dia nggak punya ubi dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Kalau kalian biasanya pergi ke pasar bawa uang dan di peda. Lihat di sana ada yang bawa pisang, ada yang pakai truk, banyak makanan-makanan yang dibawa. Ada tembakau, kemudian ada sirip pinang, ada pisang. Namanya pasar Bapak Lembaga. Katrina bersiap melakukan transaksi sebenarnya di desa Lembaga, Kecamatan Mulamboni, Kabupaten Demak. Di Pulau Lembaga ini hanya ada dua pasar yang tersisa. Pertama, pasar Lembaga dan pasar Lembaga. Pasar Lembaga ini sebetulnya hanya pasar pengganti dari pasar di pusat Kecamatan Mulamboni. Pasar Lembaga ini saat itu ditutup setelah kasus pembunuhan yang dilakukan dengan proses dari pasar. Pasar Lembaga ini hanya buka setiap minggu. Sedangkan pasar Lembaga hanya berjarak 12 km dari sini. Bukan setiap hari. Pasar ini berguna dari proses pembunuhan yang tidak terpisahkan dengan terbunuh usaha pembunuhan di daerah. Di pantai diperhatikan dari kesukaan yang pembunuhan membawakan meja atau makanan seperti pisang, ubi, jagung, atau sayur mayur. Pasar Lembaga dimulai sejak 2004 untuk menjadi transaksi murah. Mereka yang bukan berada di tempat lain, misalnya pegawai negeri, mendapat kesempatan untuk transaksi murah. Tetapi tak boleh ada yang melakukan mereka. Yang sebenarnya menagih kewenangan pasar yang bertugas memastikan tak ada yang mulai sebelum jauh dulu. Ada aturan ya, nggak boleh mulai pasar sebelum ada kue. Sebelum kulit hijau agar diberikan kesempatan bahwa pasar yang lain bukan pajak atau virus. Tetapi bisa juga
yang tadi. Video pertama tentang apa? Pasar tradisional. Masalah apa yang terjadi kalau kalian misalnya pergi ke pasar tradisional? Kalau kalian pergi ke pasar tradisional, apa kendalanya kadang-kadang? Kalau kalian pergi ke pasar tradisional, bawa apa? Uang. Ya. Kemudian kalau kalian pernah nggak barter? Nah, yang tadi itu kalian kan lihat ada pasar barter. Kira-kira apa sih kendala yang dihadapi orang-orang yang melakukan barter? Kalian suka tukar barang itu? Apa? Apa Isa? Barangnya harganya tidak sama. Bisa jadi nilainya tidak sama ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kalian memenuhi kebutuhan hidup kalian. Tapi guru akan bagi kalian menjadi kelompok. Kita ada beberapa kegiatan. Ada yang mau gunting? Ini ada beberapa kegiatan ya yang akan kita laksanakan hari ini. Ada menggambar, ada presentasi depan, dan juga ada yang bermain peran. Bermain peran itu apa? Kalian pura-pura menjadi pedagang dan juga pembeli. Nah, sebelumnya guru akan cari tahu minat kalian di mana. Apakah kalian berminat untuk menggambar? Apakah kalian berminat untuk presentasi tentang apa yang guru ajarkan? Atau apakah kalian minat untuk bermain peran? Untuk menjadi artis hari ini? Ya, kalian tulis nama kalian di sini di kertas yang akan guru bagikan ini. Ya, kemudian kamu tempel. Di mana kamu mau? Apakah kamu mau menggambar? Apakah kalian mau presentasi? Atau kalian mau untuk bermain peran? Ya, ambil alat tulisnya. Kasih satu-satu. Tulis nama panggilan kalian saja boleh. Tulis. Nama panggilan. Nama panggilannya tulis ya. Pikirkan dulu kalian mau yang mana. Pikirkan terlebih dahulu kalian mau yang mana. Sudah bisa tulis namanya? Sudah. Sekarang dari kelompok yang di tengah, di tengah ini, silakan tempelkan. Kalian mau yang mana? Terserah kalian. Ya, jalan tempelkan yang mana? Yang siapa yang mau menggambar, siapa yang mau presentasi, tempel ya.
itu menggambar. Apa yang kalian gambar? Yang kalian gambar adalah suasana pasar. Ya, bagaimana suasana di pasar itu? Kalau di pasar pasti ada apa? Pedagang, penjual dan pembeli. Oke. Yang kedua, kelompok kedua ada yang presentasi. Yang presentasi ini ada Naila, ada Kiran, Esa, Agus, Bongara, dan Ica. Apa yang akan kalian presentasikan? Yang kalian presentasikan adalah tentang bagaimana kegiatan barter itu. Apa itu barter? Kemudian kelebihan dan kekurangan barter. Kemudian ada uang berdasarkan jenisnya, yaitu uang kartal dan uang viral. Uang kartal dan uang viral, ya. Kemudian apa juga? Bermain peran. Peran apa sih yang akan kalian lakukan? Perannya di sini ada anak-anak yang akan berperan sebagai penjual dan juga sebagai pembeli. Penjualnya bisa jual apa yang kalian mau? Misalnya sekarang kalian jualan pensil, jualan buku, jualan kotak pensil, apapun boleh. Yang sebagai pembeli pun ada. Ya? Sudah bisa? Nah, yang bermain peran dan juga yang presentasi nanti di LKPD itu kalian tuliskan apa yang akan kalian presentasikan untuk yang presentasi, kemudian yang bermain peran dialognya seperti apa, ya, penjualnya bilang apa, pembelinya bilang apa, ya, bisa dimengerti? Bisa. Kalau bisa sekarang guru bagi di sini kelompok untuk yang presentasi, kemudian di sini kelompok yang untuk bermain peran, yang di sana untuk kelompok yang menggambar. Silakan ke kelompok yang masing-masing.
berdiskusi itu adalah 15 menit. Kemudian waktu kalian nanti akan selanjutnya akan presentasi ke depan. Yang bermain peran, kalian akan bermain peran. Yang menggambar, kalian akan menunjukkan hasil gambar kalian. Yang presentasi, nanti kalian akan presentasi di depan. Ya, silakan bekerja. Ambil bukunya, boleh yang IPA buku paket sama buku LKS-nya silahkan diambil ya. Biar bisa nanti kalian presentasi. Yang bermain peran silahkan kalian coba reka-reka apa yang kalian akan ucapkan atau dialognya seperti apa. Siapa yang akan menjadi pembeli, siapa yang akan menjadi penjual, dipilih.
Lanjutkan ya. Kita presentasi waktu kalian setelah habis 15 menit untuk berdiskusi. Sekarang kita presentasi. Tapi sebelum presentasi, kita bangkitkan semangat kita dengan tepuk semangat. Kurang semangat, tepuk semangat.
Siapa mau duluan? Mau yang berakting? Dengan bakat acting yang luar biasa? Atau yang akan presentasi yang duluan? Siapa duluan? Sama aja, sama-sama nanti kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan ke diskusi kalian. Ayo. Siapa duluan? Sebelum tunjuk ya. Yang bermain peran ingat siapkan propertinya. Apa yang akan kalian jual? Ya. Siapa dulu? Oke, kita dulu aja ya. Yang duluan adalah yang presentasi. Karena kalian tidak menyiapkan properti. Ayo, yang presentasi. Silakan. Siapa yang akan mewakili teman-teman kelompoknya? Silakan maju. Ayo, siapa yang akan maju? Oh, siap? Siap, ada siap, ada siap. 1, 2, 3. Ayo silakan yang presentasi di depan. Silakan di depan, ayo. Kenapa kalian malu-malu? Ya, Saudara, tepuk tangan untuk Saudara. Apa presentasi apa? Apa maksudnya biar dengarkan jelas suaranya? Apa maksudnya? Dengar jelas suaranya dan kelihatan kecantikannya. Ya, Saudara? Oke, Saudara sudah presentasikan tentang uang kartal. Uang kartal dicetak oleh Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia. Ada 2 jenis, yaitu uang kertas dan juga uang logam. Selanjutnya dari kelompok presentasi masih, silakan. Keraskan suaranya supaya terdengar oleh teman-teman yang lain. Oke, kelebihannya sistem barter adalah apa namanya? Bisa memutar balik sesuai dengan keinginan. Selain kelebihan ada tidak kekurangannya? Ada tidak kekurangannya? Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Siapa yang bisa presentasikan kekurangan dari sistem barter? Ayo, kekurangannya apa? Ada yang ingin melengkapi? Kalau belum, uang giralnya dulu. Uang giral? Ayo. Uang giralnya siapa yang ingin maju ke depan? Oke, Agus, tepuk tangan untuk Agus. Gedekan suaranya, Agus.
tidak memiliki nilai tukar yang sama lagi? Ya, hanya bisa dilakukan skala kecil. Nggak apa-apa, silakan tidur. Oke, lanjut. Tepuk tangan untuk yang presentasi. Lanjut kita ke yang bermain peran. Siapa yang akan? Ayo. Ayo, siapa yang dari kedua? Siapa yang kembali? Silakan maju cepat. Siapa yang ada di depan? Siapa duluan maju nih? Oh, propertinya apa yang mau dijual? Ya, sudah, siapa duluan maju itu? Ayo, duluan yang propertinya, ayo. Bisa mau itu. Oh, propertinya nih, apa yang tidak bang? Buku atau apa? Atau pensil? Mau uang kalau mau jadi pembeli? Ya, apa-apa. Ayo, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kedua dari pembeli kita. Duduk kitanya di mana? Duduk di mana? Gitu, jadi tempat. Kedua, diam. Gedein suaranya, belum dulu. Kamu teriak. Gedein suaranya. Beli bukunya Pak 3.001. Enggak pas. Oh ya. Kamu mau barter sama aku nggak? Oh kebetulan aku punya satu buku. Ya aku punya satu kotak pensil. Oke. Saya pasti kesukaan suasana di pasar. Ada penjual. Ada penjual dan pembeli. Ada menjual daging, ada jualan sayur, jualan Ada yang mempresentasikan tentang barter, ada yang mempresentasikan tentang buah kartal dan viral, juga ada yang menggambar tentang suasana pasar. Yang jual beli, di sana ada yang menjual secara barter, ada yang jual beli menggunakan uang, ya. Kemudian tadi di presentasi ada barter. Barter punya kelebihan apa tadi? Apa kelebihannya dari si barter itu? Barang dapat ditukar berdasarkan kesepakatan. Seperti tadi, Aika dan juga Deswita. Mereka sepakat menukar satu buku dengan satu kotak pensil. Ya, tapi juga ada kelemahannya. Kelemahannya bisa jadi nilai tukarnya tidak sama. Seperti yang ada di pasar tadi juga. Di pasar Tembata itu ada tukar. Dia punya daging paus ingin ditukar dengan pisang, ingin ditukar dengan ubi. Ya kan? Bisa jadi harga daging paus itu kalau kita jual di pasar biasa itu lebih tinggi harganya dibandingkan dengan harga pisang ataupun harga ubi yang dia tukar. Ya? Nah, sebelum ke evaluasi, kita mau kesimpulan dulu. Siapa yang bisa bantu Bu Guru untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Apa yang kalian pelajari? Kalian belajar apa hari ini?
Belum pernah ya. Uang viral itu bisa jadi kalau kalian punya ATM, kalian belanja ke supermarket bisa pakai ATM-nya, atau bisa pakai kartu kredit. Pernah lihat nggak mamanya belanja digesek katanya? Nah, yang pernah lihat tuh digesek bukan berarti digesek-gesek kartu yang nggak isi uang, nggak bisa digesek, harus isi uang. Kalian punya tabungan, ya. Kita lanjutkan sekarang, kembali ke tempat duduk kalian masing-masing yang sebelumnya. Kita akan evaluasi. Nama ya. Nama ya. Sinama, waktu kalian mengerjakan evaluasi 10 menit.
selesai? Ya? Siapa lagi yang sudah? Silakan. Tania. Dari hasil evaluasi yang sudah Bu Guru berikan, sebagian besar kalian sudah mendapatkan nilai di atas KKM ya, di atas rata-rata. Tepuk tangan untuk kita semua. Tapi masih ada beberapa anak yang nilainya kurang atau di bawah KKM. Untuk Paris, kemudian Selo, dan juga Lode, karena nilai kalian masih di bawah rata-rata, silakan belajar lebih baik lagi. Nanti guru akan berikan soal tambahan untuk kalian untuk memperbaiki nilai yang sudah bagus dipertahankan. Ada beberapa siswa yang sudah mendapatkan nilai 100, ya, yang sudah dapat nilai 100. Di sini ada Bung Rara, Putri, dan juga
membuat papan dari kartu bekas. Kita akan lakukan percobaan. Kebetulan juga cuacanya mendukung, kita akan coba. Ya, sekarang silakan rapikan bukunya. Sebelum itu kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Rapikan dulu bukunya ya. Ya, Bung Nara silakan pimpin doa. Oke, selamat sampai di tujuan. Hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa. Selamat siang Ibu. Iya, Ya, Pak. tadi kan yang sudah supervisi di kelas mengenai pembelajaran Ibu ya. Iya. Mungkin secara keseluruhan sih yang lihat sudah berjalan dengan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan pada RPP. Jadi yang sudah lihat RPP-nya itu pembelajarannya sudah sesuai. Namun ada beberapa hal yang memang perlu Ibu tingkatkan. Sudah baik ya. Ada penilaian terakhir, ada menyimpulkan, itu memang ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki ya. Yang pertama itu dalam persiapan pembelajaran Ibu itu ada doa, itu belum. Doanya Mohon saya lupa diingatkan tadi, ya, Pak. apapun ya itu harus doa ya. Iya. Nah, kemudian juga ya pengelolaan kelas ya. Nah, jadi Ibu mungkin karena situasi kelas yang sempit, kemudian saya tahu panas, jadi kurang ada pengelolaan kelas, anak-anak dilihatlah sampai ke belakang itu. Ya mungkin susah ya. Susah saya lupa. Ya, karena sempit tempatnya. Tapi itu nanti gimana pengaturan mungkin tempat duduk. Jadi itu mungkin. Kemudian juga keaktifan anak-anak itu perlu ditingkatkan lagi, karena ada beberapa yang lihat ada anak yang pasif, jadi perlu mereka disupport supaya bisa mereka komunikasi lah di kelasnya. Kalau di kerja kelompok yang lihat sih sudah, jadi bagus sekali pembelajarannya itu secara kelompok, kemudian secara individu, ada secara klasikalnya juga. Menurut Tiang sih sudah berjalan bagus, tak ada lagi menurut yang perlu diperbaiki lagi. Namun kembali ya, karena situasi dan kondisi juga kelas, kemudian anak-anak juga. Yang anda lihat tadi nilai-nilai anak-anak ya, seperti yang Ibu bilang kan sudah ada. Ya, Nanti yang bawa sini nilai-nilainya sudah dikumpulkan. Nanti mungkin direkapnya saja. Iya, Pak. Nah, itu aja mungkin yang ini kan. Kalau penggunaan media, nah ini juga ya perlu, kan sudah pakai LCD ya, bagus itu. Namun dalam proses presentasi tadi kan ada jual beli. Ya. Nah, kalau bisa jual belinya saat ada barter,
kemudian ada menggunakan nilai tukar berupa uang. Nah itu yang kira perlu banyak dagangnya lebih banyak supaya ada pilihan anak belanja. Kemudian memang kalau dalam penggunaan uang betul-betul uang dipakai kan sudah, namun perlu adanya umpamanya kan ada nilai tukar lebihnya biar bisa mereka lah nyusupnya gimana, kembaliannya gimana, harga barangnya tawar menawarnya juga ada, jangan pas. Nah kemudian dalam barter juga kalau bisa ada dagang mungkin lebih dari 2 atau 3, kan mereka tahu ini jual, oh saya tidak dapat barang di sini, berarti mereka mengerti kalau saya mencari barangnya itu susah, di sini tidak jual, di sini tidak jual, kan itu kelemahan barternya kan. Kalau kelebihannya sih sudah. Ya mungkin itu Ibu. Jadi yang ucapkan terima kasih sudah apa yang menjadi tugas Ibu sudah dilaksanakan. Jadi itu selaku kepala sekolah memang itu tugas saya seperti Ibu. Namun tidak ada maksud untuk apa-apa. Jadi sekedar kita sama-sama menjalankan fokus saja. Nggih. Nggih, sama Pak ya. Nggih, silakan. Om Swastiastu, Bu Jero. Bagaimana setelah melakukan observasi, bagaimana perasaannya Bu Jero hari ini? Lumayan capek ya. Lumayan capek, oke. Saya akan kita akan refleksi sejenak mengenai apa yang sudah Bu Jero lakukan di kelas. Saya tidak mau melakukan penilaian terhadap sintaks, tetapi bagaimana Bu Jero merefleksikan diri sendiri tentang apa yang sudah Bu Jero lakukan. Kalau menurut Bu Jero, dari observasi atau supervisi kelas yang sudah dilakukan tadi di kelas, saya kepengen Bu Jero itu coba deh refleksikan kelebihan dan kekurangan yang sudah Bu Jero lakukan. Oke, dari kekurangannya dulu ya. Di saat pembelajaran tadi saya ada terlupa beberapa hal yang saya tulis di di RPP ya, terutama di modul ajarnya. Pertama, di sana saya menulis di awal sebelum kita mulai pelajaran, doa saya lupa tadi. Doa awal. Kemudian tadi saya di sana juga menulis tepuk semangat, awal saya lupa. Benar-benar Mungkin tegang ya. melihat saya di sana itu tegang. Terus kemudian kalau yang lain dari pembelajaran PBL, sintak-sintaknya sudah, dari yang namanya mengorganisasikan siswa, kemudian pembentukan kelompok sudah, terus bagaimana mereka melakukan diskusi. Tapi di dalam diskusi ini masih ada beberapa siswa saya di sini yang agak vakum ya, agak vakum. Kemudian saat mereka presentasi ke depan, kalau biasanya tidak ada guru lain di kelas itu suaranya lebih keluar. Tapi ketika ada guru lain yang di dalam kelas, apalagi tadi ada bapak kepala sekolah, suaranya jadi hilang. Kurang percaya diri. Kurang pedenya dia. Atau mungkin nanti belakangan saya bawakan mic aja biar kedengaran biar kedengaran semua suaranya. Padahal mereka menulis yang apa yang mau mereka presentasikan di LKPD itu sudah bagus. Kemudian yang mau bermain peran mereka sudah buat draft dialognya yang bermain peran dengan menggunakan mereka bayar dengan uang, sudah bagus. Saya lihat di sana sudah dibimbing. Kemudian yang yang barter juga sudah bagus. Saya lihat dialognya di sana mereka sudah menunjukkan yang ini mau barter dengan ini apa. Tapi ketika ke depan, langsung mereka masih kurang percaya diri, masih malu-malu dia. Kemudian untuk yang menggambar tadi, karena waktu mereka belum belum semuanya selesai untuk diwarnai terutama ya. Berarti manajemen waktunya yang sudah Ibu lakukan kurang Ya, untuk masalah untuk yang khusus menggambar. ya. Khusus untuk menggambar mungkin kalau misalnya ada nanti yang menggambar, mungkin saya tambahkan waktunya dari 1 JP jadi 3 JP ya, karena kan seperti project jadinya dia. Jadi ada project kan 3 JP. Karena biasanya kalau menggambar itu kan tidak segampang ya untuk presentasi dan juga untuk tidak segampang presentasi yang mereka lihat di bahan ajar apa yang mereka tulis. Kemudian kalau menggambar mereka masih imajinasinya mereka kemana, kasar itu seperti apa, masih mereka meraba-raba, masih mengingat. Terus untuk menggambarnya itu sendiri kan butuh
kesan tangan yang bagus loh, jadinya masih untuk menggambarnya mungkin nanti ke depan saya berikan waktu yang lebih panjang untuk menggambar. Selain itu ada lagi Ibu? Selain menggambar itu aja sih, sama presentasi yang bertengah sebelum. Apakah Ibu mengalami kesulitan pada saat kegiatan observasi atau supervisi di kelas? Kalau supervisi dan observasi enggak sih, enggak ini. Berarti tidak mengalami kendala yang signifikan ya? Karena kan mungkin ada kendalanya ribut dari kelas lain ya. Ya. Itu aja sih. Oke. Apakah menurut Bu Juru dengan menggunakan sistem PBL atau model pembelajaran PBL lebih efisien materi yang disampaikan? Apakah anak-anak itu mampu memahaminya? Kalau untuk dari segi PBL yang selama ini yang saya lakukan, mereka lebih antusias. Oke. Lebih antusias dan mereka nanya kapan lagi kita PBL Bu, kapan lagi kita belajar seperti ini. Jadi mereka lebih antusias ketika model pembelajarannya kita ganti misalnya dari PBL, kemudian mungkin model pembelajaran lain, tutor sebaya yang sering saya gunakan di kelas. Terus dibandingkan mereka kita kasih dengan tugas, Ya. mereka lebih tertarik dengan PBL. Berarti lebih banyak Praktek langsungnya mereka lebih tertarik dengan pembelajaran yang sekarang dibandingkan pembelajaran yang sudah lalu ya, model pembelajaran yang sudah lalu. Jadi mereka lebih tertarik karena nggak monoton, mereka hanya mendengarkan gurunya ceramah, dikasih tugas. Mereka lebih merasa tertantang, aku dikasih materi ini, bagaimana cara mengerjakannya. Lebih tertantang mereka. Terus dari sekian yang Bu Juru tadi katakan, dari kekurangan maupun kelebihan yang sudah Bu Juru laksanakan, mungkin karena situasi membuat anak-anak merasa kurang nyaman, belum terbiasa dengan adanya tanda kutip orang lain selain wali kelas dan teman-temannya, itu mungkin bisa membuat anak itu tahu gambaran bagaimana cara guru itu juga perlu penilaian. Karena biasanya anak-anak kan berpikirnya bahwa siswalah yang dinilai, guru tidak dinilai. Jadi kalau sudah ada melihat gambaran seperti itu, oh ternyata guru saya juga dinilai ya. Oke, dari serangkaian kegiatan yang sudah Bu Juru lakukan, rencana tindak lanjut apa setelah kegiatan ini selesai Bu Juru lakukan? Setelah kegiatan ini, rencananya Ibu mau lakukan apa lagi? rencananya untuk selanjutnya mungkin lebih banyak menggunakan model-model pembelajaran terbaru seperti PBL, PJBL dalam kegiatan pembelajaran, karena di sana saya lihat siswanya bisa lebih aktif. Untuk kedepannya, untuk tahun ajaran berikutnya, karena ini kan baru Guru Merdeka ya, kita masih meraba-raba, materinya juga masih baru untuk kita mengajarkan. Nanti tahun depan mungkin lebih banyak lagi untuk menggunakan model pembelajaran lain selain PBL, PJBL, mungkin akan cari lagi. Baik. Berarti Bu Juru ingin mencari referensi dari berbagai sumber. Apakah dari rencana tindak lanjut perlu bantuan dari rekan sejawat ataupun dari kepala sekolah? Tentu saja perlu bantuan teman-teman, karena kan kita dengan model ini mungkin teman yang lain sudah pernah melakukan ya. Dengan materi ini cocok tidak? Kita masih perlu yang namanya koordinasi dengan teman-teman. Saya nanya, kalau saya menggunakan materi ini dengan model pembelajaran ini masih bisa apa tidak? Kalau memang kurang, berarti kita pakai model pembelajaran yang mana? Jadinya lebih tepat, jadinya kita untuk melakukan ini. Terus kita akan merefleksikan diri mengenai rencana pengembangan diri Bu Juru sendiri. Setelah dari kegiatan yang Bu Juru lakukan, aktivitas pengembangan apa yang akan Bu Juru lakukan? Terus tujuan yang hendak dicapai itu apa? Selain itu, ukuran keberhasilannya itu apa sih? Misalnya nih aktivitas pengembangan, misalnya Bu Juru itu mengikuti seminar mungkin, atau Bu Juru ingin melakukan
Ya, persentase. Persentase dari 0 sampai 100. Iya. Ayo berapa Ya? persen? Kan dari seminar itu pasti banyak sekali Ilmu yang didapat. Terus bisa pengimbasan itu sangat berguna. Kadar persentasenya berapa persen? Mungkin 70 sampai 80%. Oke, 70 sampai 80%. Nggak berani naik sedikit? 70 sampai 80 aja. Kalau 90 nanti sampai 100 nanti terlalu sempurna buat Tuhan aja. Oke. Terus dari setiap kegiatan seminar gitu ya, misalnya mungkin webinar juga kan sekarang ngetren juga webinar di kelas secara online. Siapa yang mendukung Bu Jero untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Tentunya dari teman-teman sekolah-sekolah yang ada. Kira-kira kapan Bu Jero akan memulainya? Mulai bulan, kalau ada bulan Mei, bulan Juni, Bulan depan ya? Kalau bulan ini kan sebentar lagi akan habis ya. Kelihatannya bulan Mei, Juni, karena sambil liburan anak-anak juga pasti banyak webinar, seminar, atau kegiatan di KKG nanti juga banyak. Berarti yang kegiatan pertama untuk pengembangan diri, Bu Jero memilih seminar, terutama yang khususnya tentang model-model pembelajaran. Terus kegiatan yang kedua tadi Bu Jero mengatakan KKG. Apakah KKG itu hanya untuk lingkup kecamatan atau lingkup gugus, atau Bu Jero ingin melakukan kegiatan yang lain? Kalau biasanya kan KKG itu di tingkat kecamatan ya, kecamatan Klungkung. Kecamatan Klungkung, kalau nggak salah dengar mungkin ada KKG kelas berapa sekarang ya? Kelas 4 atau kelas 5 yang akan melaksanakan terkait tentang kurikulum merdeka. Jadi bagaimana kita nanti membelajarkan kurikulum merdeka, karena ini kan juga masih baru, masih juga untuk pembuatan modul ajar dan juga perangkat-perangkat pembelajarannya di sana kan masih kita belajar bersama-sama. Jadi sekarang KKG-nya tentang kurikulum merdeka yang sedang di PMM ya, kita lihat di untuk platform Merdeka Mengajar. Oke, kalau dari segi kegiatan KKG yang Bu Jero lakukan, terus mencari referensi juga di platform Merdeka Mengajar, ukuran keberhasilan Bu Jero itu berapa persen? Kalau tadi yang seminar 70-80, Iya, ya. ini agak naik dikit Oh, kan? naik dikit, oke. 80 sampai 85%. Dari 80 sampai Karena 80. kalau yang KKG itu kan kita kecamatan, jadi masih bisa kita kalau belum ngerti bisa kita nanya dulu ke narasumbernya atau ke teman-teman yang lain. Oke. Kalau PMM kan kita bisa belajar mandiri, setiap saat kita bisa akses. Jadi di sana ada keberhasilannya mungkin akan lebih besar. Kalau seminar di hari itu atau beberapa hari berjalan, kalau yang ini kita bisa nanya kapanpun ke teman, bisa ada kita ajak di dalam satu kecamatan. Kalau seminar, webinar terutama yang nasional itu kan kita nggak tahu orangnya, kita nggak tahu kalau kita bingung-bingung sendiri. Iya, oke. Berarti kadarnya 80 sampai 85% ada peningkatan dari kegiatan awal. Terus apakah menurut Bu Jero dengan Bu Jero mengikuti kegiatan KKG di kecamatan dan belajar secara mandiri dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar, apakah menurut Bu Jero efisien? Kalau KKG efisien karena kan dari KKG itu kita banyak belajar bagaimana di saat penyusunan apa saja yang harus kita buat untuk untuk administrasi kita jadinya di sana sama-sama belajar. Kalau di PMM itu kan sudah banyak ya referensi untuk kita dari sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar. Di sana kita bisa sharing, di sana kita bisa tahu kelemahan dan kelebihan kita ketika kita menyusun suatu perangkat pembelajaran. Misalnya di modul ajar kita masih kurang nih tentang apa, kita bisa lihat dari modul ajar kita yang ada di daerah lain, kita bisa lihat di sana refleksikan saya kurang ini, kalau dia kekurangannya ini, kalau di sana kekurangannya ini, kelebihannya ini. Jadi kita bisa saling melihat kelebihan dan kekurangan kita, jadinya kita bisa memadukan itu menjadi sesuatu yang lebih baik.
Terus faktor pendukung Bu Jero dalam mengikuti kegiatan KKG dan mengikuti belajar mandiri dengan menggunakan Merdeka Mengajar itu siapa? Kalau KKG kan dari pengurus KKG-nya, kemudian dengan bapak kepala sekolah yang memberikan info kepada kita, Berarti komunitas ya? Komunitas yang kita, komunitas di masing-masing kelas kan ada, kemudian dari bapak kepala sekolah yang memberikan izin kepada kita dan juga rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah yang membantu ketika kita KKG kan otomatis kita meninggalkan sekolah Ya. jadi sekolah anak-anak itu dengan sejawat lah kita koordinasi supaya lebih Oke. Kira-kira kapan akan memulai itu? kalau PMM memang sudah dari Berarti sudah berjalan, berlangsung. ya, sudah berjalan sebelumnya dari KKG dan juga PMM sudah berlangsung. Oke, ada lagi yang Bu Jero lakukan untuk aktivitas pengembangan selain tadi seminar, webinar, KKG, terus belajar mandiri, ada lagi? Oh ya, oke. Terus ini dari semua hal yang sudah Bu Jero lakukan, dari proses belajar mengajar, dari tadi kita sudah melakukan juga wawancara praobservasi sampai saat ini, apa sih yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan dari dirinya Bu Jero? Diperbaiki dia tidak istilahnya saya SKS sistem kebut semalam. Oh, berarti manajemen dirinya. Ya, manajemen dirinya karena kan banyak kegiatan Ya. banyak yang dipikirkan jadi sering SKS. Oke. Jadi persiapannya itu supaya lebih matang, kemudian juga biar tidak lupa-lupa lagi tentang apa yang akan saya lakukan. Terus lebih kegiatan yang akan dilakukan dengan anak-anak itu lebih termanage lagi, Kontrol dirinya. Ya, oke. Kemudian juga itu lebih banyak lagi lah bisa mengembangkan diri untuk menerapkan model-model pembelajaran yang berbeda setiap sesuai dengan materinya. Terus apa yang sudah berjalan dengan baik selama Bu Jero melakukan kegiatan diskusi? Yang sudah berjalan dengan baik itu adalah siswa itu tidak hanya siswa itu sudah heterogen ya, sudah berbeda dari jenis kelamin, dari segi kemampuan mereka sudah sesuai dengan tidak berkumpul yang pintar-pintar saja, tidak yang kurang-kurang aja, nanti mereka jadinya saling tumpang tindih. Jadi saya sudah melakukan supaya mereka itu bisa dalam satu kelompok, tapi mereka juga punya karakteristik yang berbeda, bukan hanya dari jenis kelamin saja, tapi dari segi kemampuan. Jadinya secara tidak langsung anak-anak itu bisa mengajari temannya yang kurang, dan yang kurangnya juga mau belajar termotivasi dari teman-temannya yang sudah mampu. Sudah sangat baik sekali. Saya juga sudah melihat langsung pada saat kegiatan observasi atau supervisi kelas, anak-anak juga walaupun mungkin karena cuaca yang membuat panas sehingga anak-anak merasa kurang nyaman dengan keadaan kelasnya, tapi dengan interaksi dan komunikasi yang Bu Jero lakukan itu membangkitkan lagi siswa untuk lebih fokus pada saat belajar. Oke Bu Jero, terima kasih sekali sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa mengobservasi Bu Jero. Bu Jero juga sudah melakukan kegiatan observasi dan supervisi kelas dengan sangat baik. Semoga kedepannya nanti kalau misalnya disupervisi lagi, mungkin Bu Jero bisa melakukan dengan Bapak Kepala Sekolah dan pendampingan dari rekan sejawat yang lain. Oke, terima kasih Bu Jero. Terima kasih ya.